Alright, shalom sekali lagi kepada yang mengikuti secara live stream dan juga rebroadcast nanti di YouTube. Alright, jadi malam ini saudara kalau kita mengambil nota, malam ini saya akan berbicara tentang mendekatkan diri kepadanya ataupun dalam bahasa Inggris adalah attaching ourselves to Him. Ini adalah berbicara tentang untuk kita maju ke tingkat selanjutnya di dalam Kristus. Alright. Jadi kita baca dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 4 hingga 5 katakan di sini dikatakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus berkata sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah. Jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, dan di buku Filipi pasal 3 ayat 12 hingga 14 dikatakan di sini saudara, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Ya, Yesus berkata, aku mengejarnya. Ya, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, saudara, di hari ini di dalam kehidupan kita di dalam dunia ini, saudara, kita ya secara materi kita diberikan ya kita mendekatkan diri kita kepada barang-barang seperti materi ataupun ya kekayaan, sukses, kejayaan ataupun hubungan di dalam dunia ini. Tetapi tidak ada di antara itu semua yang saya katakan tadi boleh memberikan kita apa yang kita mau, ya, memuaskan hati kita. Jadi Tuhan Yesus dia memanggil kita untuk tinggal di dalamnya karena dia adalah sumber kehidupan. Ya, dia sumber kehidupan dalam kehidupan kita, saudara. Jadi ramai orang Kristen atau ramai orang percaya di luar sana, maybe ya di antara kita, maybe saya juga sendiri, kita mau maju ke tingkat selanjutnya, tetapi ya secara dalam iman kita, ya saudara, tetapi kita ya susah, kita sukar untuk melakukan demikian. Ya, jadi kita harus mendekatkan diri kita kepada Tuhan, kepada Allah Bapa kita. Ya, jadi kalau malam ini kita mengambil nota, saudara, saya masuk ke dalam pointer saya yang pertama. Di sini ya, next level growth, pertumbuhan tingkat selanjutnya membutuhkan atau memerlukan keterikatan yang lebih dalam pada Yesus. Ya, di dalam buku Yohanes tadi kita baca, ya, Yesus katakan tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ya, jadi Tuhan Yesus memanggil kita untuk tinggal di dalam Dia, ya, untuk uh, kehidupan rohani yang benar. Amin. Jadi seperti cabang, ya, dia tidak boleh berbuah tanpa ranting-rantingnya. Jadi sama seperti itu, kita tidak boleh berbuah ataupun kita tidak boleh bertumbuh kalau kita tidak ada Tuhan Yesus. Amin. Di dalam buku Yohanes pasal 15 ayat 1 dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Amin. Jadi tingkat selanjutnya itu bukan saja tentang kekuatan diri sendiri, ya, not just personal strength, tetapi ya dia lebih kepada koneksi ataupun keintiman yang lebih dalam di mana kita bergantung kepada Tuhan Yesus. Jadi kita harus bertanya kepada diri kita, saudara, apa yang kita ikatkan diri kita? Kepada apa kita ikatkan diri kita? Adakah kita ikatkan diri kita kepada Tuhan Yesus? Adakah kita ikatkan diri kita kepada barang-barang materi dalam dunia ini? Ya, kehidupan yang wenang-wenang sahaja ataupun happy-happy terus, ya, party-party terus. Adakah kita terikat kepada hal-hal seperti ini? Jadi kita harus melihat, kita harus examine kehidupan kita, dan kita, ya, mungkin kalau kita rasa, oh, saya mau bertumbuh dalam Tuhan, tetapi ya seperti tidak ada progres, ya. Jadi mungkin kita boleh pikir kembali, saudara, ya, mungkin kita harus tingkatkan masa kita di dalam
our time of worship, ya, masa kita untuk berdoa, masa kita untuk membaca Alkitab ataupun memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ya, barangkali di situ juga ada faktor-faktor mengapa kita tidak boleh bertumbuh. Mungkin kita harus meningkatkan masa kita, menambah masa kita di dalam Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, kekuatan tingkat berikutnya ataupun selanjutnya datang melalui pemangkasan spiritual, ya, ataupun rohani. It means spiritual pruning, di mana Tuhan Yesus dia adalah pengusaha kita, ya. Jadi dia harus potong apa yang tidak perlu ataupun yang tidak penting ataupun yang menghalang kita daripada bertumbuh. Di dalam Yohanes pasal 15 tadi di ayat 2, ya saudara, dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi ya, kadangkala saudara, ya, kita lihat di dalam kehidupan kita, kita boleh merasakan, oh, tiba-tiba ya setengah orang Tuhan Yesus potongkan dalam kehidupan kita, ataupun dia, ya, it cut off ties, kehubungan kita dengan orang itu, ataupun ya mungkin di dalam rumah kita ada barang-barang materi yang kita terikat, ya, dengan itu, dan Tuhan Yesus dia datang untuk membersihkan kita. Dia mau kita bertumbuh, ya, dia mau kita berbuah lebih banyak. Jadi kalau sampai masa untuk Tuhan membersihkan kita, saya mau mendorong kita, saudara, jangan kita menghalang Tuhan Yesus untuk bekerja. Kita harus memberikan jalan, kita harus memberikan kita berikan masa itu untuk Tuhan Yesus bekerja di dalam kehidupan kita, supaya kita boleh lebih berbuah. Amin. Dia akan menguatkan lagi iman kita, menguatkan lagi karakter kita di dalam Kristus. Jadi jangan kita menghalang Tuhan Yesus daripada bekerja di dalam kehidupan kita. Amin. Alright, yang ketiga, saudara, keyakinan tingkat selanjutnya dia memerlukan pressing forward ataupun terus maju. Di dalam buku Filipi pasal 3, saudara, ayat 12 hingga 14, dikatakan, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Tadi kita sudah bacakan, saudara, kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan di sini dia berkata, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Di sini Paulus mengingatkan kita, saudara, bahwa kematangan spiritual ataupun kematangan kerohanian dalam kehidupan kita itu datang daripada kita untuk terus maju untuk Kristus. By pressing forward, kita harus terus maju. Di sini dikatakan berlari-lari. Jadi kita harus berlari-lari untuk Kristus, saudara. Ya, kita harus meninggalkan apa yang di masa lalu, semua kesakitan, kecewa, ya, semuanya kita harus tinggalkan. Itu sudah di masa lalu. Kita tidak sepatutnya membawa semua itu ke hadapan dalam kehidupan kita, ya, melainkan dengan menunjukkan arah kita, ya, saudara, mata kita ataupun visi kita kepada Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang maju. Amin. Jadi kita harus tinggalkan semuanya untuk kita maju ke tingkat berikutnya ataupun tingkat yang selanjutnya. Alright. Yang keempat, saudara, kehidupan tingkat selanjutnya itu menghasilkan buah rohani yang lebih besar. Di dalam buku Galatia pasal 5 ayat 22 hingga 23 dikatakan, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ya, di dalam buku Yohanes pasal 15 juga di ayat 8 mengatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi ikatan diri kita kepada Tuhan yang dalam itu dia membawa kita kepada, ya, buah-buah roh, yaitu yang kita sebutkan tadi, ya, saudara, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan selanjutnya, ya. Dalam ayat itu kita diberikan oleh Allah Bapa kita, ya, karena kesetiaan itu adalah satu
evidence ataupun bukti di mana kita tinggal di dalam Tuhan Yesus dan kita membawa kemuliaan ke dalam namanya. Ya, jadi kalau pertumbuhan kita itu secara seorang Kristen, seorang orang yang percaya, dia akan memberikan impact yang lebih besar kepada orang ramai, saudara. Jadi kehidupan kita itu sangat penting. Ya, kita sebagai seorang percaya kita harus sentiasa membawa image Tuhan, ataupun ya kita adalah ya cerminnya Tuhan. Jadi kita harus membawa diri kita dengan bagus, kita ya karakter kita harus bagus, harus tinggal di dalam jalan yang benar dalam Kristus Yesus. Amin. Kita harus lihat kembali dalam kehidupan kita, saudara. Oke. Jadi yang terakhir, saudara, malam ini pointer saya yang terakhir, kuasa tingkat selanjutnya itu datang melalui Roh Kudus. Ya. Di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8 dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Haleluya. Di dalam buku Yohanes pasal 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu dia akan memberikan kita kuasa atau ya otoritas kepada orang percaya untuk berjalan lebih tinggi di dalam Kristus Yesus. Ya, dia mengajar kita, dia membimbing kita, dia menguatkan kita untuk kerja yang lebih besar di dalam kerajaan Tuhan Yesus. Jadi kita harus bergantung kepada Bapa Roh Kudus, ya, dan disitulah kita akan bertumbuh lebih dalam di dalam secara ya pengetahuan kita, di dalam keberanian kita, dan juga ya urapan Tuhan Yesus. Jadi setiap hari, saudara, kita harus mencari, kita harus ya meminta Bapa Roh Kudus untuk mengurapi kita. Kita harus berjalan di dalam mentaati bimbingannya Bapa Roh Kudus untuk kita maju ke tingkat selanjutnya. Ya, saudara, jadi di sini malam ini saya hanya mau mendorong kita ya untuk tidak meninggalkan perjalanan kita ataupun hubungan kita di dalam Kristus Yesus, ya, karena banyak di dalam kehidupan kita itu menghalang kita daripada bertumbuh ataupun menghalang kita daripada mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus. Jadi saya percaya malam ini, saudara, saya mau mendorong kita untuk memeriksa kembali kehidupan kita, perjalanan kita dalam Kristus Yesus, apa yang menghindar kita daripada bertumbuh, apa yang memegang kita ataupun mengikat kita, ya belenggu di dalam kehidupan kita. Kita harus memeriksa kembali dan kita serahkan kepada Tuhan Yesus, dan kita biarkan Tuhan Yesus mengambil alih, biarkan Tuhan Yesus datang ke dalam kehidupan kita dan berikan dia waktu, berikan dia jalan, ya, membuka jalan kepada Tuhan Yesus, membuka hati kita untuk menerima segala perubahan yang dia akan bawa di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Jadi malam ini saya mau mendorong kita untuk membuat satu keputusan ataupun membuat satu decision, ya, untuk kita lebih dalam, maju lebih dalam di dalam Kristus, ya. Jadi mari kita berdoa, saudara. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu malam ini. Bapa di surga, Engkau telah memberikan kami beberapa cara-cara ya Tuhan untuk kami bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa, dan Bapa Roh Kudus, kami berdoa malam ini agar Engkau akan membimbing kami, biar kami akan hidup ya Tuhan, dan juga akan maju ya Bapa di dalam perjalanan kami ke tingkat selanjutnya Tuhan. Haleluya, kami tidak mau tinggal di mana kami berada sekarang, tetapi ya Bapa, Engkau bawa kami ya Tuhan lebih tinggi dan tinggi dan tinggi di dalam kerajaan-Mu ya Bapa. Jadi kami berikan kemuliaan kepada nama-Mu ya Bapa. Haleluya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Haleluya. Shalom, saudara. Kita akan jumpa lagi minggu depan. Saya akan coba untuk ya keluar lebih awal dari sana, ya, dari gereja yang lagi satu. Tetapi ya kita puji Tuhan, ya, kita masih ada waktu untuk
tinggal di dalam hadiratnya dan mendengar firman Tuhan. Amin. Ya, jadi kita jumpa minggu depan ya. God bless. I'll see you next week. Ya, Tuhan berkati untuk minggu yang akan datang. Shalom, shalom.